Bab 73 orang ini harus mati. Ruandiku berhenti. Orang di depan Mileye tidak lain adalah Dekan Akademi Changlan, Pak Tuaji. Ruandiku melirik Pak Tuaji dengan cibiran di sudut mulutnya, dan hendak berbicara ketika Pak Tuaji tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bang! Di mata semua orang, seluruh tubuh Ruandiku langsung terkejut dan terbang 100 meter. Semua orang tercengang. Ruandiku ini adalah Master Alam Harmoni Dewa. Di kejauhan, Ruandiku yang bangun juga ngeri. Kamu, bagaimana bisa? Dia adalah Master Alam Harmoni Dewa. Di kerajaan Jiang ini, dia pasti salah satu master terbaik, tetapi pada saat itu, dia bahkan tidak menangkis satu jurus. Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, dia sudah datang ke Ruandiku. 100 kaki jauhnya, hanya satu langkah. Menyusut tanah. Melihat adegan ini, wajah Ruandiku sangat berubah, dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu bukan alam harmoni dewa." Bang! Sebelum Ruandiku selesai berbicara, seluruh tubuhnya terlempar keluar lagi. Pak Tuaji mengambil labu anggur di pinggangnya dan menyesapnya, lalu meninju ke udara di kejauhan. Bang! Seluruh ruang bergetar sedikit. Di kejauhan di udara, wajah Ruandiku berubah, dan momentum kuat terombang-ambing keluar dari tubuhnya. Namun, momentum ini menghilang begitu muncul. Detik berikutnya, lubang darah muncul langsung di dadanya. Lalu, dia terbanting keras ke dinding gunung tidak jauh di belakangnya. Di lapangan, semua mahasiswa Akademi Changmu tercengang. Di tanah, Ruandiku menatap Pak Tuaji di kejauhan. "Kamu bersembunyi begitu dalam." Pak Tuaji mengabaikan Ruandiku yang hampir mati, dan menoleh ke arah Mileye. Pada saat ini, dua orang tiba-tiba muncul di samping Mileye. Orang-orang yang datang adalah Bennett Mo dan Jeffrey. Saat melihat penampilan Mileye, keduanya berubah warna. Pada saat ini, Mileye memiliki banyak retakan kecil di sekujur tubuhnya. Selain itu, darah dari sudut mulutnya terus-menerus meluap dan tidak ada kecenderungan untuk berhenti. Jelas, ini bukan hanya cedera eksternal yang serius, tetapi juga cedera internal. Pada saat ini, Bennett Mo tiba-tiba berbalik dan menunjuk dengan marah ke Ruandiku, dan berkata dengan marah, "Sialan kamu anjing tua, 1 lawan 1 di antara para siswa, tetapi kamu keluar untuk menggertak anak kecil. Persetan kalian Akademi Changmu tidak tahu malu." Jeffrey mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tidak tahu malu." Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba berkata bahwa dia pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berdiri. Dia menatap Pak Tuaji. "Mau pergi apa?" "Tidak mau pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke murid Akademi Changmu di kejauhan, dan berkata dengan kejam, "Dekan Ji, orang Akademi Changlan sedikit, tapi lalu apa? Kita hajar mereka hari ini, bantai 1 balik modal, bantai 2 untung besar." Di samping Mileye, Bennett Mo mengangguk. Dia memandang Pak Tuaji. "Pak Tuaji, kali ini mereka menyerang kita terlebih dahulu. Mereka secara terbuka pergi ke Akademi Changlan untuk menangkap orang, dan mereka juga menggertak yang kecil. Sekarang kita masih harus mundur. Ini terlalu pengecut, jangan pergi, bertarung saja dengan mereka. Kamu lawan yang tua, kami bertiga melawan yang muda." Di samping Bennett Mo, Jeffrey mengepalkan tangannya perlahan, "Lawan." Dekan Ji melirik mereka bertiga, "Kalian yakin ingin bertarung?" Bennett Mo hendak berbicara, tetapi Mileye telah menyerang sekelompok siswa Akademi Changmu dengan pedangnya. Bennett Mo tertegun, dan kemudian berkata, "Buset, jika kamu ingin bertarung, lalu bertarung saja." Mengatakan itu,
dia dan Jeffrey juga bergegas menyerang. Selain Jeffrey dan Benedmo, ada satu orang lagi, yaitu Agnes Chi. 4 orang bertarung dengan sekelompok mahasiswa Akademi Changmu. Melihat mereka berempat bergegas menuju rombongan mahasiswa tersebut, Pak Tua Ji sedikit merenung, lalu menoleh menatap Dwi Kali dan yang lainnya tidak jauh, yang di atas alam kehampaan yang menembak akan mati. Mendengar ini, ekspresi Dwi Kali tiba-tiba menjadi jelek. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat pria tua di sampingnya. "Apakah kamu memberitahu dekan?" Orang tua itu mengangguk. Dekan sudah dalam perjalanan kembali, paling lama 1/4 jam. Dwi Kali mengangguk. Untuk Pak Tua Ji di depannya, mungkin hanya dekan yang benar-benar bisa menandinginya. Selama Pak Tua Ji ditahan, Mileye dan yang lainnya pasti akan mati. Memikirkan hal ini, ada ekspresi ganas di sudut mulutnya. "Ayo, maju bersama." Mendengar ucapan Dwi Kali, para siswa Akademi Changmu di samping langsung bergegas menuju Mileye berempat. Lebih dari 100 orang. Minimal di atas alam energi perlindungan. Melihat lebih dari 100 orang bergegas masuk, kelopak mata Benedmo melonjak. "Kakak, terlalu banyak orang." Jeffrey melirik Benedmo, takut. Benedmo berkata dengan marah, "Aku takut pada siapapun, hajar saja." Pada saat ini, Mileye, yang memimpin di kejauhan, mengayunkan pedang panjangnya, dan detik berikutnya, kepala seorang siswa Akademi Changmu di depannya terbang, tetapi pada saat yang sama, Mileye juga terkena pukulan seorang siswa Changmu hingga terbang keluar. Lapangan langsung menjadi perang berkelompok. Dan keempat Mileye ditekan tanpa keraguan. Lebih dari 100 orang melawan 4 orang, ini sudah penekanan jumlah orang. Selain itu, tidak satu pun dari lebih dari 100 orang yang lemah. Pada saat ini, 100-an orang juga memiliki niat pertarungan yang tinggi. Harus dikatakan bahwa niat pembunuhan juga tinggi. Baru saja Mileye membunuh beberapa siswa Changmu berturut-turut, dan juga menggunakan tubuh para siswa itu untuk membentuk 4 kata Akademi Changmu. Langkah Mileye tidak diragukan lagi membuat marah semua siswa Changmu. Menekan. Begitu kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain, 4 orang di pihak Mileye ditekan, kalah berturut-turut. Pergi ke jalan setapak Gunung Changshan. Pada saat ini, suara Mileye tiba-tiba terdengar di lapangan. Setelah Benedmo bertiga mendengar apa yang dikatakan Mileye, mereka bertiga buru-buru bertarung dan mundur, dan segera, mereka berempat mundur ke jalan setapak Gunung Changshan. Jalurnya sempit dan tidak bisa menampung terlalu banyak orang, sehingga ketika berempat mundur ke jalur Gunung Changshan, serangan Akademi Changmu tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Dan setelah Mileye mundur, dia membanting kaki kanannya ke tanah, dan dalam sekejap, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, kekuatan bumi yang kuat langsung berkumpul di tubuhnya, dan dia memegang pedang keindahan spiritual di kedua tangannya dan membantingnya di depannya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pedang ini, setelah restu kekuatan bumi, ditambah pedangnya adalah pedang terang, kekuatan pedang ini lebih dahsyat dari pedang manapun sebelumnya. Sebuah pedang ditebas. Cahaya pedang menyilaukan menyembur dari ujung pedang keindahan spiritual seperti letusan gunung berapi. Bang! 6 atau 7 siswa Changmu di depan Mileye langsung ditelan oleh pedang Tao ini dan dipotong menjadi beberapa bagian, dan di tanah Mileye muncul jurang setinggi setengah kaki. Efek samping tebasan itu juga membuat terluka parah setidaknya selusin mahasiswa Akademi Changmu di sebelahnya. Melihat pedang ini, Dwi Kali yang berada tidak jauh terlihat sangat jelek. Kekuatan pedang Mileye jauh di luar dugaannya.
Alam energi perlindungan tidak mungkin melepaskan pedang yang begitu menakutkan. Mahasiswa Changmu yang lain juga menatap Mileye dengan ngeri. Selain jiwa pembunuhan yang suram, ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Pedang tadi terlalu menakutkan. Pak Tuaji di samping juga sedikit terkejut. Pedang Mileye memang di luar jangkauan alam energi perlindungan. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan yang baru saja muncul di Mileye. Di samping Mileye, Benetmo tiba-tiba menyeka darah di wajahnya, dan kemudian siku kanannya dengan lembut menusuk lengan Mileye, kakak besar, pedang lain. Mileye menarik napas dalam-dalam. Ia menginjak tanah dan menggenggam erat pedang keindahan spiritual di tangannya. Tak lama kemudian, tak terhitung banyaknya kekuatan bumi berkumpul menuju Mileye, dan pedang keindahan spiritual di tangannya bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, wajah para mahasiswa Akademi Changmu berubah drastis dan mereka semua mundur. Saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari Pak Tuaji. Orang di sini adalah Dekan Akademi Changmu Jahon Li. Salam Dekan. Di lapangan, banyak orang memberi hormat kepada Jahon Li. Jahon Li melirik tidak jauh, ada mayat di mana-mana di tanah. Matanya berhenti pada mayat Ronald untuk sementara waktu, lalu dia melirik 4 kata yang dieja Mileye dengan mayat itu, dan akhirnya matanya mendarat di Mileye, kamu yang lakukan. Mileye tidak berbicara. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan pedang di tangannya terbang keluar. Jelek. Seorang siswa Akademi Changmu tertangkap basah dan terbelah 2 oleh pedang ini. Melihat adegan ini, Jahon Li menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba, sebuah paksaan yang kuat muncul di atas kepala Mileye dari udara, dan pada saat ini, sebuah kekuatan tiba-tiba membanting di atas paksaan itu. Bang! Keduanya langsung menghilang ke udara. Jahon Li menoleh untuk melihat Pak Tuaji. Oh, apakah mau perang? Pak Tuaji menyesap anggur, dan detik berikutnya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat. Bukan seluruh tanah, tetapi seluruh gunung Changshan bergetar. Pada saat yang sama, pada saat ini, angin di sekitarnya seakan berhenti. Dan di sekitar Pak Tuaji, cahaya langsung terdistorsi. Melihat adegan ini, Jahon Li sedikit menyipitkan matanya, semuanya bengkok. Alam ribuan semesta tingkat puncak. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu tidak bermabuk-mabukan, melainkan mencapai sejauh ini. Pak Tuaji menatap langsung Jahon Li, seluruh kerajaan Jiang, ditambah kamu dan aku, hanya ada 4 alam ribuan semesta tingkat puncak. Kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Bagaimanapun Akademi Changlan sudah seperti ini, aku tidak ragu-ragu, kami akan menjungkir balikkan dunia dan menghancurkanmu Akademi Changmu. Bagaimana menurutmu? Jahon Li menatap Pak Tuaji tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bertarung. Begitu pertarungan dimulai, Akademi Changmu pasti akan menang karena mereka memiliki banyak pemain. Namun, Akademi Changmu pasti akan hancur. Setidaknya 80% dari Master Akademi Changmu yang hadir akan mati, dan para siswa ini tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana dengan Akademi Changlan? Akademi Changlan sekarang hanya memiliki 4 mahasiswa, ditambah 1 dekan, totalnya ada 5, dapat dikatakan bahwa Akademi Changlan sangat miskin. Tidak layak. Jahon Li melirik mayat tidak jauh, wajahnya sangat suram. Setelah beberapa saat, dia memandang Pak Tuaji, masalah ini bisa diabaikan, tapi... Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menunjuk ke Mileye tidak jauh, orang ini harus mati. Jika dia tidak mati, kalian ingin mati bersama. Boleh. Saat suara Jahon Li terdengar, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sekitar Pak Tuaji dan yang lainnya. 6.
semuanya alam harmoni dewa. Bersambung.